Bersyukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali saudara sekalian di hari ini untuk bersama merenungkan bagian firman Tuhan. Yang hari ini sudah sampai di bagian 2 Samuel 24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Saya percaya saudara sekalian akan membacanya dari ayat 1 sampai 17, tapi demi menyingkat waktu saya hanya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah seluruh segenap suku Israel dan dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja melihatnya sendiri. Tetapi, mengapa Tuanku Raja mengendaki hal ini? Namun, titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Ayat yang ke-10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu kembali boleh kami baca, kami renungkan hari ini. Kiranya ini menjadi sumber kekuatan yang terus mengingatkan kami, agar kami membenahi diri kami, agar kami terus bertumbuh, agar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu, Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekalian, bagian 2 Samuel 24 ini adalah bagian terakhir yang menceritakan tentang Daud. Kondisi Daud pada waktu itu adalah kondisi yang mapan. Dia sudah menyelesaikan banyak peperangan. Boleh dikatakan dia sukses. Sehingga di dalam hatinya sudah mulai muncul rasa puas, rasa sombong. Dan ketika rasa itu muncul, maka Tuhan mengujinya. Dan Alkitab mengatakan Allah menghasut dia supaya mendaftar atau menghitung jumlah orang Israel dan Yehuda. Dan dia lakukan. Dia perintahkan Yoab. Yoab pada waktu itu sempat mempertanyakan, untuk apa? Karena Yoab tahu, belajar dari sejarah Israel dahulu. Tetapi karena Daud sebagai raja yang memerintahkan, Yoab bersama rekan-rekannya, panglima-panglima yang lain, melakukannya juga. Terus kalian, keadaan mapan ini bisa digambarkan. Dari Yoab adalah orang yang penting di dalam posisi militer bersama dengan panglima yang lain, bisa pergi 9 bulan lebih melakukan pendaftaran atau sensus ini. Ini menandakan keadaan negeri ada di dalam keadaan damai. Raja waktu itu boleh dikatakan Daud terlena. Sama seperti Daud terlena ketika rekan-rekannya pergi berperang, dia ada di sokong rumah. Dan dia jatuh di dalam dosa pada waktu itu karena matanya. Dan hari ini Alkitab juga menunjukkan kepada kita bagaimana di dalam hatinya yang sudah merasa mapan, kesombongan sudah mulai muncul. Dia akhirnya melakukan satu tindakan yang bodoh, yang diakuinya sendiri. Dan memang itu adalah sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa dia sudah lebih memikirkan hanya dirinya sendiri. Bukan lagi pribadi Daud sebelumnya yang sangat bergantung kepada Tuhan. Dia merasa pencapaiannya itu adalah karena dirinya. Oleh sebab itu perlu untuk dihitung. Dan inilah sebuah ambisi, sebuah kesombongan. Tapi puji Tuhan, Daud menyadarinya. Dengan segera dia menyadari, dan ketika Tuhan
mengutus seorang untuk datang kepada Daud, yaitu Nabi Gad. Daud lebih memilih untuk jatuh di tangan Tuhan. Karena di dalam tangan Tuhan ada kasih setianya. Ada kemurahan Tuhan. Dia tidak memilih untuk mengalami kelaparan atau dikejar-kejar musuh. Dia lebih memilih untuk jatuh ke tangan Tuhan. Dan Tuhan akhirnya kirimkan penyakit sampar. Dahsyat, walaupun hanya 3 hari. Terbukti ada 70.000 orang menjadi korban. Dan ini bukan main-main. So sekalian, ini menunjukkan bahwa Tuhan tegas terhadap masalah hati kita. Ketika kita merasa bahwa kita mampu, kita sanggup, dan segala sesuatu yang kita raih, kita capai adalah karena kemampuan kita, karena kelebihan kita. Kita lupa bahwa itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Daud jatuh di dalam hal ini, menerima konsekuensi yang cukup berat, dan termasuk rakyatnya juga. So sekalian, mari belajar bahwa segala sesuatu yang kita bisa nikmati, yang kita bisa capai, kedudukan, posisi, keuangan, atau hal yang lainnya, berbagai hal yang merupakan berkat Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan. Jadi jangan sampai itu membuat kita berpikir bahwa itu karena kesanggupan kita, kehebatan kita, dan kita menjadi silau, lupa bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan, yang semuanya adalah berkat dari Bapa kita. Karena itu, mari selalu tanam kesadaran di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahwa segala berkat datangnya dari Tuhan. Jangan sampai itu membuat mata kita silau. Jangan sampai membuat hati kita kemudian serong. Jangan sampai membuat kepala kita besar. Tetapi mari serahkan hidup kita, mengakui bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, dan kita kembalikan bagi kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa menjalani kehidupan sebagai seorang yang mengakui bahwa segala sesuatunya adalah dari Dia, dan kepada Dialah kehidupan kita seharusnya kita arahkan untuk memuliakannya. Mari kita berdoa bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan, untuk segala hal yang Tuhan berikan menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih untuk itu semua. Biarlah ini membuat kami tersadar bahwa semua berkat adalah dari Tuhan. Semua yang kami miliki, semua juga dari Tuhan. Dan kiranya kami gunakan, kami nyatakan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami jalani hari dengan senantiasa bersandar di dalam kemurahan-Mu, di dalam anugerah-Mu. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan menolong dan memimpin setiap kita.